Saya Komarudin, guru SDN Sukadana Ciberem, Kabupaten Kuningan, mahasiswa PPG Daljab Batch 2 LPTK UIN Salatiga. Pada video ini kita akan membahas tentang pelajaran kelas 4, yaitu tentang bab menyambut usia balig. Capaian pembelajaran pada bab ini, peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balig atau kedewasaan, dapat membuat mind mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balig dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada bab ini: 1. Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balig menurut ilmu fikih. 2. Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balig dalam pandangan ilmu biologi. 3. Peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balig, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Oke anak-anak, kita lihat pada gambar berikut ini. Perhatikan gambar di sana. 1. Ada bayi, ada balita, ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa, dan terakhir ada orang tua. Sekarang kalian coba berada di fase manakah kalian? Ya, perhatikan dengan baik. Oke anak-anak kelas 4, berapa umurmu sekarang? Coba silahkan kalian hitung masing-masing. Berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir, bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4. Apakah sekarang masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan fisik dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balig yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya syariat agama pada usia balig. Jika orang sudah mencapai usia balig, maka secara agama sudah termasuk orang yang mukallaf atau orang yang sudah tertuntut dengan kewajiban-kewajiban agama. Baik itu kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka perlu kalian pelajari tentang usia balig ini. Baik anak-anak, kalian ada yang tahu apa itu balig? Silahkan, barangkali ada yang tahu pengertian tentang balig, kalian boleh acungkan tangan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan balig. Baik anak-anak, Bapak jelaskan ya, balig itu merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Nah, kalimat balig ini diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa atau secara lugawi memiliki arti sampai. Maksudnya, telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Itu pengertian balig. Jadi ada pengertian balig secara bahasa dan ada pengertian balig secara istilah. Ini kalian perlu mengetahuinya supaya kalian tahu apakah kalian sudah balig atau belum. Nah anak-anak, Bapak jelaskan ya tentang tanda-tanda balig. Dalam kitab Asy-Syafinatun Najah, di situ ada bab alamatul bulugi, yaitu ciri-ciri balig. Semuanya salah satu ada 3. Satu diantaranya ikhtilam atau mimpi basah. Yang kedua telah mencapai usia 9 tahun bagi perempuan dan 15 tahun bagi laki-laki. Yang ketiga yaitu sudah mengalami haid atau menstruasi, dan ciri ini hanya ada di perempuan. Nah, di bab ini selain itu dijelaskan juga tentang ciri-ciri atau tanda-tanda balig secara biologi yang ada pada laki-laki dan perempuan.
Nah, coba kalian perhatikan ya di tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Satu, yang khusus di perempuan, ya, mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, akan tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Keempat, suara nyaring atau lebih nyaring dari sebelum balik. Kemudian, ciri-ciri balik yang ada pada laki-laki secara ilmu biologi: satu, pernah bermimpi basah. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, suara semakin berat. Keempat, tumbuh rambut di beberapa bagian tertentu. Ini ciri-ciri balik yang ada pada laki-laki dan perempuan dilihat atau dipandang dari ilmu biologi. Anak-anakku sekalian, nah kalau kalian perhatikan dari tanda-tanda balik di atas, kalian bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ada tanda-tanda balik yang ada pada laki-laki juga ada pada perempuan. Ada juga tanda-tanda balik yang khusus ada di perempuan. Ya, diantaranya yaitu haid. Nah, itu khusus hanya ada di perempuan. Laki-laki tidak mungkin mengalami haid. Nah, haid itu apa? Haid itu adalah keluarnya darah dari rahim perempuan tanpa sebab apapun dan dalam keadaan sehat. Itu namanya darah haid. Dan perempuan yang sudah mengalami masa haid, maka dinyatakan bahwa dia sudah mencapai usia balik. Dari tanda-tanda balik tersebut, tadi kita menemukan satu tanda-tanda balik, yaitu ihtilam atau mimpi basah. Nah, ihtilam ini bisa ada pada laki-laki, bisa ada pada perempuan. Bagi siapa saja yang sudah mengalami ihtilam atau bermimpi basah, maka ia juga sudah dinyatakan balik. Nah, kemudian apabila seseorang sudah bermimpi basah atau sudah mengalami haid, maka ada kewajiban yang menuntut dirinya secara hukum agama, yaitu ia wajib untuk melaksanakan mandi besar. Sebab mandi besar ini kaitannya dengan toharoh, dan toharoh ini kaitannya dengan sholat. Maka hal yang menyempurnakan satu kewajiban, hukumnya menjadi wajib. Baik anak-anakku, kalian ada yang tahu tentang mandi wajib? Nah, mandi wajib atau mandi besar adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Mandi wajib juga bisa diartikan menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dan dengan tujuan tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Adapun tata cara dari mandi wajib tersebut: satu, mencuci telapak tangan. Kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci tangan kiri dengan sabun. Keempat, berwudu dengan sempurna. Dan terakhir, kalian lakukan hal tersebut secara berurutan. Itulah tata cara mandi wajib setelah kalian bermimpi basah atau mengalami haid bagi anak perempuan. Nah, itu sebagian dari tanda-tanda balik yang ada pada laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, tadi dalam ciri balik itu mengalami haid atau ihtilam yang mewajibkan untuk mandi besar atau ghuslul wajib. Ya. Kemudian bagi anak-anak atau siapapun yang sudah mengalami masa haid, sudah mengalami ihtilam, maka ketika ia mengalami haid atau ihtilam, sebelum
melaksanakan mandi besar, ia berada dalam keadaan memiliki hadas besar, yang kemudian apabila siapapun yang sedang dalam keadaan junub atau memiliki hadas besar, ada larangan-larangan yang menuntut dirinya untuk menjauhi hal-hal tersebut. Apa sajakah itu? 1. Bagi orang yang sedang junub dilarang untuk melaksanakan sholat, maka haram hukumnya sebelum ia melaksanakan mandi besar. Yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran dalam keadaan berjunub, kecuali ada bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran itu sudah biasa dipakai untuk berdoa, seperti ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah ayat Al-Quran, tapi boleh dibaca ketika berjunub dengan niat membaca doa. Adapun membaca Al-Quran secara sengaja ketika junub maka haram hukumnya. Yang selanjutnya yaitu diharamkan untuk berpuasa sebelum melaksanakan mandi besar, tidak boleh berpuasa. Nah, itu beberapa larangan kepada orang yang sedang junub. Untuk itu perlu kalian pahami. Nah, anak-anak, bagi siapa saja yang sudah mencapai usia balik, maka ia secara hukum agama dinyatakan sudah mukallaf. Dalam khasanah Islam, istilah mukallaf ini memiliki arti yaitu orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna yang sama dengan baligh. Nah, mukallaf artinya sudah adanya tuntutan-tuntutan kewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama. Jika tadi kita mengenal tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi, sekarang kita akan mengetahui tentang tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, dan sudah mengalami mimpi basah. Itulah tentang ciri-ciri baligh secara ilmu fikih. Dan bagi perempuan sudah mengalami masa haid. Oke, di sini di dalam gambar berikutnya kita lihat ada anak yang sedang bertanya kepada bapaknya. Apa yang ada dalam percakapan tersebut? Silahkan kalian simak dengan baik. Nah, kira-kira begini ya cerita yang ada dalam gambar tersebut. Aldi, ayo nak kita ke masjid. Kenapa Aldi harus ke masjid? Aldi kan masih kanak-kanak. Emangnya kalau kanak-kanak kenapa? Aldi kan belum wajib, Aldi kan belum balik. Oh begitu ya. Nah, walaupun kamu belum balik, tapi ayah wajib untuk mengajari Aldi untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Itu kewajiban ayah kepada Aldi. Nah itu ya, jadi setelah anak mencapai usia baligh ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya sholat fardu, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, menutup aurat, dan kewajiban menuntut ilmu. Karena bagi siapapun anak yang sudah mencapai usia baligh, maka sudah ada tuntutan-tuntutan kewajiban secara agama yang harus dilaksanakan. Terima kasih, pada pertemuan kali ini kita sudah selesai membahas tentang
bab menyambut usia balik. Ada pantun dari Pak Ustadz. Di tepi pantai ombak berdebur, bersama kita jalani suka duka. Kini saatnya kita berpisah, semoga sukses di masa depan. Ya, terima kasih ya anak-anak kalian, anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, yang selalu taat kepada orang tua, juga selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas perjumpaan pembelajaran kita di kelas kali ini, dan sampai bertemu di minggu depan bersama Pak Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dalam kita bermula, tempat tawa dan canda yang ceria. Setiap hari belajar bersama, mengenal dunia dengan cinta. Aku dan guruku semua memberi ilmu dalam tiap lagu. Dengan sabar mereka ajari anak-anak untuk mandiri. Mari kita bersama nyanyikan lagu cinta sekolah, sayang disuka anak kita bertumbuh menjadi pribadi yang jujur dan penuh ilmu. Di bawah naungan budaya yang kita tadabur alam dalam ajar. Suka dana kita bermula, tempat tawa dan canda yang ceria.